Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep donat viral. Untuk resep yang pertama ada donat viral ala Pingkan Mambo. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk di awal saya mau aktifkan dulu ragi instannya karena ini sudah pernah saya pakai. Untuk resep ini saya pakai raginya 1 sendok teh penuh seperti ini. Selanjutnya tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga air hangat kuku sekitar 50 ml. Setelah itu bisa kita aduk semua bahan biangnya hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita tutup wadahnya dan diamkan selama 5-10 menit. Sambil menunggu bahan biangnya aktif, saya masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian saya masukkan juga gula pasir. Bahan selanjutnya saya pakai baking powder. Kemudian saya pakai juga telur ayam. Bahan selanjutnya saya masukkan juga susu full cream. Dan ini saya masukkannya bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan bahan biangnya yang sudah aktif. Bisa dilihat ya, bahan biangnya sudah berbusa atau berbuih seperti ini, tandanya sudah aktif. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian aduk kembali adonannya hingga semua tercampur. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan garam. Dan bahan terakhir, masukkan margarin yang sudah dicairkan. Selanjutnya aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Nah, hasil akhir dari adonannya teksturnya memang lembek seperti ini. Ini sudah cukup, sekarang bisa kita istirahatkan. Untuk adonannya ini akan saya proofing sekitar 45 menit atau sampai mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, untuk cetakannya ini bisa kita rendam menggunakan minyak yang masih dingin seperti ini. Untuk waktu rendamnya selama menunggu adonannya mengembang ya. Dan ini api kompornya masih keadaan mati. Setelah 45 menit adonannya sudah terlihat mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sekarang akan saya aduk terlebih dahulu agar udara yang ada di dalamnya bisa hilang. Selanjutnya setelah diaduk bisa kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah, setelah seperti ini adonannya siap untuk kita goreng. Setelah direndam 45 menitan di minyak yang dingin, sekarang bisa kita nyalakan api kompornya. Dan untuk cetakannya jangan diangkat, tetap direndam sampai minyaknya panas. Nah, setelah minyaknya panas, sekarang bisa kita semprotkan adonannya ke dalam cetakan seperti ini. Kita semprotkan saja sampai penuh adonannya. Untuk bagian sambungannya yang tidak rata, ini bisa kita rapikan menggunakan sutil atau sendok yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Selanjutnya langsung saja adonannya kita masukkan ke dalam minyak sambil digoyang-goyang seperti ini agar bisa mengembang dan adonannya bisa lepas dari cetakan. Nah, setelah terlepas adonannya dari cetakan seperti ini, sekarang bisa kita rendam lagi sebentar untuk cetakannya. Untuk cetakannya wajib kita rendam dengan minyak agar adonannya mudah lepas dan tidak menempel di cetakannya nanti. Untuk menggoreng donatnya saya menggunakan api yang kecil agar matang merata sampai ke bagian dalam. Nah, setelah adonannya sudah dicetak seperti ini, bisa kita masukkan lagi ke dalam minyak dan goyang-goyang lagi hingga adonannya bisa lepas dari cetakan. Nah, karena saya pakai wajannya yang kecil, ini cukup 2 seperti ini saja ya untuk menggorengnya. Untuk menggoreng donatnya ini cukup 1 kali balikan. Jika warnanya sudah kecoklatan bisa kita angkat. Nah, ini dia donatnya yang sudah digoreng semua. Untuk 1 resep jadi 11 pieces, ukurannya seperti ini. Setelah donatnya digoreng, sekarang bisa kita beri topping. Untuk toppingnya ini bebas ya. Topping yang pertama saya pakai gula halus yang dicampur dengan susu bubuk dan hasilnya seperti ini.
Untuk topping yang kedua saya pakai coklat batang yang dilelehkan dengan margarin dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk topping yang ketiga saya pakai keju parut agar menempel. Donatnya saya celupkan terlebih dahulu ke dalam SKM seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita lapisi bagian atasnya dengan keju parut. Nah ini dia donat ala pingkan mambonya sudah jadi. Walau tanpa diulen, donat ini rasanya enak, teksturnya padat tapi empuk. Walau sudah dingin, ini tetap empuk ya. Apalagi ditambah dengan aneka macam topping, donat ala pingkan mambo ini rasanya semakin enak. Untuk resep yang kedua ada donat susu viral. Jika penasaran dengan resepnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram dan ini saya campur antara protein tinggi juga protein sedang. Gula pasir 3 sendok makan, kuning telur 2 butir, garam setengah sendok teh, margarin 30 gram, ragi instan 1 sendok teh, susu cair dingin 130 ml. Untuk langkah awal, siapkan wadah, masukkan gula pasirnya, masukkan kuning telurnya, masukkan susu cairnya, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, masukkan ragi instannya, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan tepung terigunya dan kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur, masukkan garamnya, masukkan juga margarinnya. Lanjutkan aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata. Selanjutnya adonan ini akan saya mixer menggunakan kecepatan tertinggi hingga kalis dan membentuk window pan. Jika adonan sudah terlihat halus dan kalis, dan jika dibentang-bentangkan seperti ini sudah terlihat selaput tipis, maka adonan siap untuk dibentuk. Agar tidak lengket, kita olesi tangan dengan sedikit minyak. Kemudian akan saya bulat-bulatkan seperti ini agar permukaannya menjadi halus. Selanjutnya akan saya potong dan bagi-bagi adonan. Dan akan saya timbang. Untuk satu adonannya saya timbang seberat 40 gram. Setelah dipotong-potong, adonannya akan saya tutupi menggunakan kain bersih agar permukaannya tidak kering. Selanjutnya siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita potong tadi. Dan ini akan saya bulat-bulatkan dan saya rounding hingga permukaannya menjadi halus dan bulat. Setelah seperti ini, kita lihat bagian bawahnya. Jika masih terbuka, bisa kita cubit agar menjadi rapat. Setelah selesai di rounding, masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi tepung tadi ya. Tujuan diberi tepung agar nanti adonannya tidak lengket. Kemudian kita ambil lagi adonan selanjutnya atau adonan yang kedua dan kita rounding lagi seperti tadi. Lakukan hingga adonan selesai semua di rounding.
Nah, ini hasilnya adonan yang sudah selesai di rounding. Sekarang bisa kita istirahatkan selama 20 menit dan kita tutup dengan kain agar tidak kering. Setelah 20 menit adonannya sudah lebih mengembang, sekarang siap untuk kita degasiং atau kita kempiskan dengan membuang udara yang ada di adonannya. Sebelumnya, siapkan tepung di dalam mangkuk seperti ini. Masukkan adonan yang pertama kali kita rounding ke dalam tepung. Baluti semua permukaannya dengan tepung tipis saja. Tujuannya agar adonan tidak lengket dan permukaannya tetap halus. Setelah seperti ini, adonannya akan saya kempiskan menggunakan permukaan yang datar, dan ini saya menggunakan bagian bawah piring. Kita tekan-tekan beberapa kali adonannya seperti ini. Ditekan dengan pelan saja, jangan terlalu keras. Tujuannya agar udara yang ada di adonan bisa keluar ya. Kemudian ini akan saya bolongi bagian tengahnya menggunakan jari telunjuk seperti ini. Dan bolongannya ini akan saya perbesar dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Kita putar-putar menggunakan 2 jari agar bolongannya bisa lebih besar ya. Nah, setelah seperti ini kita rapikan bagian atasnya agar permukaannya menjadi rata. Setelah selesai, bisa kita simpan di dalam wadah yang tadi atau bisa juga diberi alas donat seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dibentuk. Sekarang akan saya istirahatkan selama 30-40 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Setelah 30 menitan, kita buka tutupnya. Sudah terlihat hasilnya seperti ini. Terlihat lebih mengembang ya, dan ini saya tekan, dia kembali perlahan, artinya adonan sudah siap untuk kita goreng. Goreng donatnya menggunakan api sedang cenderung kecil, dan ini saya menggorengnya menggunakan metode 2 kali balik. Setelah donat masuk ke dalam minyak, langsung kita balikkan seperti ini. Tujuannya agar permukaan donatnya tidak menggelembung. Untuk penggorengan awal, saya coba 1 buah donat dulu ya untuk menstabilkan panas dari minyaknya. Setelah terlihat bagian bawah donatnya kecoklatan, ini bisa kita balik kembali ya. Dan kita tunggu hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan, baru bisa kita angkat. Nah, ini terlihat hasilnya seperti ini, cantik ya, dan ada white ringnya. Kemudian lanjutkan kembali menggoreng donatnya hingga selesai. Nah, ini donat yang sudah selesai digoreng, hasilnya seperti ini. Cantik, menul-menul, dan ber-white ring. Untuk toppingnya, saya menggunakan gula donat sebanyak 50 gram, susu bubuk instan sebanyak 1 bungkus atau 27 gram. Selanjutnya, kedua bahan ini akan saya campurkan jadi satu. Kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, kita baluti donatnya menggunakan gula susu yang sudah kita buat tadi, dan lakukan hingga selesai. Untuk dijual, ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini ya. Dan ini ukuran mikanya pas banget untuk 3 buah donat. Setelah ditutup dan diberi stiker, hasilnya jadi lebih menarik. Alhamdulillah, donatnya sudah selesai kita buat. Untuk teksturnya, donat ini super lembut. Hasilnya juga menul-menul dan cantik.
Dan rasanya ini enak banget, apalagi ditambah dengan topping gula susu, rasanya jadi semakin enak. Bagi pecinta donat, resep ini wajib dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.